ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu a'lam. Yang sangat saya hormati dan saya cintai Pembina Mahatma Besar Haji Bambang, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Mahatma Ibu Haji, yang saya hormati para guru kami, Pak Restu, ada Pak Acepi, dan semuanya, seluruh keluarga besar yang hadir penuh berkah ini. Mohon maaf tidak bisa menyebut namanya satu-satu, tapi insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasa bicara di berbagai forum, nggak grogi, Pak. Tapi kalau di depan para guru Mahatma, saya jadi grogi. Saya seperti itu dari dulu ketika almarhum menyampaikan sesuatu dan saya diminta sedikit bicara. Kok saya seperti blank, grogi. Mungkin inilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Haji Ais yang sudah mengundang. Saya begitu rindu ingin ketemu dengan para guru kami di sini, subhanallah. Tapi percayalah Pak Cepi, di Mahatma saya melihat ada silaturahim tanpa bertemu itu jauh lebih bermakna ternyata. Komunikasi batin kita dengan Pak Cepi ini sudah terjalin sangat kuat. Jadi walaupun jauh dari Jakarta ke Cirebon, insyaallah kita tetap menyatu insyaallah. Saya tidak ingin memberikan tausiah, hanya mungkin saya ini saja. Tadi disebut berbakti pada orang tua dan guru. Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan satu riwayat. Mudah-mudahan riwayat ini menjadi inspirasi betapa pentingnya mengabdi pada orang tua dan guru kita. Dulu ada seorang sahabat Nabi bernama Alqamah. Pasti Bapak Ibu sebagian sudah tahu riwayat ini. Alqamah ini dikenal sholatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya luar biasa, setia dan hormatnya pada Nabi luar biasa. Di atas kertas Alqamah ini masuk surga. Singkat cerita, Alqamah jatuh sakit. Dan tradisi Rasulullah kalau ada sahabat yang sakit selalu menengok. Rasul terkejut ketika kondisi Alqamah kritis. Ada kesan bahwa rupanya tidak akan lama lagi Alqamah. Nabi langsung mengambil sikap untuk membisikkan lafaz la ilaha illallah di telinganya Alqamah. Orang yang mau meninggal dalam situasi kritis tidak disunahkan oleh Nabi bacakan lafaz la ilaha illallah. Begitu Nabi membisikkan lafaz la ilaha illallah, alangkah terkejutnya Nabi. Mulut Alqamah yang biasa berzikir, biasa sholat, biasa melakukan baca Quran, tidak bisa membaca, terkunci mulutnya. Nabi pun terkejut. Dicobanya lagi oleh Nabi, Alqamah, qul la ilaha illallah. Mulutnya terkunci. Padahal telinga masih mendengar, hatinya masih jalan. Apa pertanyaan yang menarik dari Nabi? Para sahabat yang hadir ditanya, apakah Alqamah masih punya ibu? Ini pertanyaan mendasar. Kata sahabat, masih punya ya Rasulullah. Di mana ibunya? Oh, di
sana di tempat jauh. Rasulullah pun memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengendarai kuda untuk menjemput ibunya untuk menengok Alqamah. Lari dengan kecepatan tinggi sampai ke rumah ibunya, singkat cerita. Kemudian sahabat Nabi dengan santun, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini ibunya Alqamah." "Betul, saya ibunya Alqamah. Saya diutus oleh Nabi untuk menjemput ibu agar ibu bisa menengok anak ibu yang dalam keadaan kritis." Apa jawab ibu tadi, Pak? "Sampaikan salam rindu saya kepada Rasulullah. Saya kangen sama Rasulullah, tapi saya tidak sanggup untuk bisa datang menengok anak saya." Rindu pada Nabi, tapi tidak sanggup untuk datang menengok anaknya. "Tolong sampaikan, saya tidak akan datang menemui anak saya." Sahabat tadi tidak bisa memaksa. Dia pulang lagi dengan kecepatan kuda tinggi. Sampai di Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada salam takzim dari ibu Alqamah. Beliau tidak bisa datang." "Kenapa rupanya tidak datang?" "Tolong panggil lagi." Rasul merasa berkepentingan, pokoknya ibunya harus datang. Subhanallah. Akhirnya dijemput lagi oleh sahabatnya itu naik kuda. Sama jawabannya. "Lama saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Ada duka yang selama ini menderita dalam hati saya yang saya sampaikan pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam takzim saya pada Rasulullah. Tapi saya tidak mau datang menengok anak saya." Sahabat pun terkejut. Ulang lagi dan sampaikan kepada Rasul. Sama Nabi menjawab, "Jemput sekali lagi." Akhirnya Bapak Ibu suruh jemput satu orang sahabat lagi yang ketiga, naik kuda. Jawabannya sama, no, tidak mau datang menengok anaknya. Rasul pun semakin ketar-ketir. Gak mungkin seorang sahabat yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, setia pada saya, tapi kalau matinya tidak sanggup membaca la ilaha illallah, saya khawatir nanti bermasalah. Mari kita angkatkan. Jadi Bapak Ibu, Nabi menyiapkan tandu. Para sahabat Nabi siapkan menyiapkan tandu untuk membawa Alqamah yang dalam keadaan kritis. Kalau dalam bahasa Arabnya sakaratul maut, sakaratul maut, al-maut kematian, dibawa. Berjalan cukup jauh. Udah nyampe, Rasul pun mengawali. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terlihat wajah ibu itu begitu rindunya pada Rasulullah SAW. Tapi ada hijab, dia tidak mau untuk menengok anaknya yang dibawa oleh Rasul. "Ada apa rupanya wahai ibu, mau datang menengok?" "Ini anak ibu, anak yang soleh, anak yang baik. Saya tahu persis dia begitu setia kepada agama saya." Rupanya Bapak Ibu, mohon maaf untuk ibu-ibu. Ceritanya salahnya bukan ibunya, bukan Alqamahnya yang salah. Jadi ibunya Alqamah itu baru pulang dari pasar kira-kira begitu, mampir ke rumahnya Alqamah. Mampir, istrinya Alqamah menampakkan wajah yang masam. Tidak berkenan kalau mertuanya datang ke tempat ini. Mungkin lagi ada masalah, ya. Akhirnya ibunya pun tetap masuk. Ketika masuk duduk, apa ada di sini? Istrinya mengambilkan air dari dalam dengan wajah yang tidak tersenyum. Begitu mau menaruh air, tiba-tiba air yang ada di nampan itu tumpah dan membasahi baju dari ibunya Alqamah. Terluka hati ibunya. "Kenapa Alqamah, anakku yang soleh, sejak kecil aku didik, sejak kecil aku berikan pendidikan yang terbaik, istrinya melakukan itu di depannya sendiri, tak sedikit pun menegur kata-kata kepada istri." Terluka hati seorang ibu. Tapi efek dari luka seorang ibu, Alqamah yang sangat saleh itu tidak sanggup membaca la ilaha illallah. Subhanallah. Akhirnya apa? Ya sudah, saya bersumpah demi Allah, kata Nabi, sahabat saya ini orang baik, orang saleh, orang yang sangat setia pada agama, sholat dan rajin ibadah. Tolong maafkan dia. Bapak Ibu, saya tidak tahu begitu lukakah hati seorang ibunya Alqamah sampai tidak mau membuka pintu untuk memaafkan anaknya. Sampai akhirnya Nabi itu tidak sanggup, Pak. Ya sudah, Nabi sempat emosi. Tapi emosinya Nabi menenangkan.
Apa kata Nabi? Ya sudah ibu, kalau memang ibu tidak mau memaafkan putra ibu yang bernama Alqamah, daripada nanti dia dibakar di neraka lebih ngeri, izinkan saya bakar hidup-hidup anak ibu hari ini. Nabi Muhammad bilang begitu. Ibunya pun tak bergeming, rupanya lukanya terlalu dalam. Ya sudah, disiapkan kayu bakar oleh para sahabat di depan ibunya Alqamah, di depan rumahnya. Kayu bakar terimbang bertumpuk di situ, lalu Alqamah dalam keadaan sakaratul maut kritis itu dinaikkan di atas kayu. Lalu Rasulullah menyalakan api sambil mengatakan, ya ibu Alqamah, demi Allah izinkan saya membakar hidup anak ibu daripada nanti dibakar di neraka. Lebih baik saya bakar sekarang sebagai gantinya nanti. Rupanya Bapak Ibu, drama ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari atas langit sana Allah menyaksikan drama ini. Apa? Begitu Rasulullah mau menyalakan api dan membakar Alqamah, tiba-tiba ada cahaya turun dari langit masuk ke dalam dada ibunya. Tiba-tiba ibunya menjerit mengatakan, ya Rasulullah, turunkan anakku dari kayu bakar itu. Aku maafkan semua kesalahan anak. Aku tahu dia anak yang soleh, sejak kecil aku didik dia dengan kebaikan. Aku tahu dia anak yang soleh. Turunkan ya Rasulullah. Begitu mendengar apa anaknya ibu suruh diturunkan, Rasul pun memadamkan api. Dan kemudian Alqamah diturunkan oleh para sahabat dari kayu. Ibunya perlahan berjalan menuju Alqamah. Pandang wajahnya, berlinang air mata ibu yang sayangnya tanpa batas itu. Hampir saja mencelakakan anaknya. Kemudian, aku maafkan semua kesalahan-kesalahanmu. Suara itu resonansinya terdengar dengan tajam oleh telinga Alqamah. Apa yang terjadi? Ajaib. Yang tadinya Alqamah tidak bisa membuka mata, tidak bisa membuka mulut, tiba-tiba matanya perlahan terbuka dan dia tatap wajah ibunya yang sedang melangkah mendekat dirinya. Berlinang juga air mata Alqamah. Lalu apa? Begitu melihat Alqamah sudah siuman, Nabi pun mengatakan, Alqamah, qul la ilaha illallah. Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Segera saja tiba-tiba apa yang terjadi, Pak? Alqamah dengan lancar mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bapak Ibu, Alqamah hampir saja celaka dan diselamatkan oleh maaf terindah dari ibunya yang terakhir. Alqamah pun masuk surga. Maknanya Bapak, tadi membawa acara menyampaikan tema tentang berbakti pada ibu dan guru. Itu totalitas, Pak. Sehebat apapun seorang anak, sehebat apapun karirnya, umrohnya sekian kali, sedekahnya jutaan kali, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, kalau dia membuat luka hati ibu kandungnya sendiri, tidak akan ada surga. Itu kata Nabi. Malah sampai Allah mengatakan dalam banyak ayat Quran, aku tidak akan pernah memberikan rekomendasi kepada seorang manusia untuk masuk surga sebelum ibu dan bapaknya memberikan izin masuk surga. Itu hebatnya. Maka mengabdi, berbakti pada kedua orang tua adalah segala-galanya. 2 hari yang lalu pulang dari Mekah, saya menyampaikan materi di depan para direksi jasa marga anak muda. Saya sampaikan juga hal yang sama. Kalau kalian semua anak muda punya kesibukan di Jakarta, di Bandung, di kota besar, begitu ada waktu hari raya kosong, pulanglah temui ibu. Jangan kau siksa ibu dengan rasa rindu kepada kalian. Betapa bahagianya seorang ibu ketika anaknya yang jauh-jauh setahun tidak mau datang, hari itu datang. Tinggalkan semua pekerjaan. Saya bilang itu, berapa miliar pun kau dapatkan dari pekerjaanmu, lebih mahal daripada menemui seorang ibu yang merindukan kamu. Karena surganya anak-anak kita itu ada di rumah. Sampai saya saking anunya Pak Asu, adik-adik semua yang muda-muda, saya bilang, kalian semua para pengusaha, karirnya akan bagus. Kalau karirnya yang bagus, surga kalian bukan di kantor, surga kalian bukan di tempat kerja, surga kalian ada di rumah, di ibu kandungmu. Pulang kalian, pulang kampung. Dalam kali setahun sekali temui ibu kita. Bapak Ibu, ada yang punya anak di luar kota enggak? Ada nggak? Ibu kangen nggak kalau punya anak-anaknya pulang pada saat tertentu? Kangen nggak? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu sama pahalanya dengan haji Makkah.
Ini bukan orang lain, ibu kita, bapak kita, guru kita. Mungkin ibu bapak kita sudah tidak ada, tapi dulu kita pernah diajar matematika oleh guru SD kita. Mungkin bapak ibu kita sudah meninggal, kakak kita sudah sepuh. Ada guru-guru kita yang pernah mengajarkan ngaji tentang kearifan hidup. Datanglah ke mereka, karena datang mereka itu keberkahan yang luar biasa. Maka bapak ibu, saya tidak bermaksud menyampaikan tausiah. Ini hanya sharing bahwa kebaktian seorang anak kepada ayah dan ibunya itu totalitas. Kalau bapak ibu mungkin yang masih punya bapak ibu bersyukur, punya kesempatan. Jalan tercepat menuju surga adalah ibu kita. Lalu bagaimana kalau ibu kita sudah meninggal? 3 yang dilakukan kata Nabi. Yang pertama apa? Doakan setiap kali selesai sholat. Pada saat mau sholat, doa pertama yang mau panjatkan kepada ibu dan bapak kita. Seminggu yang lalu Ibu Riz, saya bawa jemaah umroh. Bapak ibu jangan lupa ketika nanti lewat di Multazam, di Raudhah, makam Rasul dan mihrab Rasul, itu kalau orang ibadah, sholat, 2 rakaat, berdoa, doanya tidak akan ditolak sama Allah. Tapi saya titip pesan, doa pertama yang mau persembahkan di tempat mustajab itu doa untuk ibu dan ayah kita. Kadang-kadang jamaah lupa doanya, ya Allah mudah-mudahan bisnis saya maju. Salah. Tapi doa pertama yang memberkahi semua kehidupan kita adalah ketika seorang anak membuka ruang untuk doanya buat ayah dan ibu kita. Bapak ibu yang ibunya sudah tidak ada, bapaknya sudah tidak menutup kemungkinan kalau ingin berkah hidupnya, selalu doakan mereka di alam sana. Tadi Ibu Baca sudah menyampaikan 3 amal yang terus mengalir. Salah satunya adalah anak-anak yang soleh yang bapak ibunya meninggal, tapi terus dia menengadahkan tangan di hadapan Allah untuk berdoa kedua orang. Bapak itu untuk bapak-bapak dan saya yang laki-laki. Lalu bagaimana dengan ibu yang perempuan? Ada satu riwayat. Mohon izin, boleh saya menyampaikannya Bu ya? Ada 3 orang kakak laki-laki yang pertama, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan dewasa, hidup dengan seorang ibu di rumah. Tiba-tiba si bungsu yang perempuan ini sudah waktunya menikah dengan seorang laki-laki. Dibawanya sang bungsu tadi, sehingga ibu yang di rumah hanya tinggal dengan 2 orang anak laki-laki, kakak-kakaknya. Singkat cerita dari riwayat itu, ibunya sakit keras. Jadi ibu dari 3 anak yang tinggal bersama 2 anak laki-laki karena bungsunya sudah dibawa sama suaminya, ya, sakit keras. 2 orang anak laki-lakinya merasa itu tolong panggil adik kita. Barang tahu dia ibu pengen ketemu, barangkali ada sesuatu yang terjadi dengan ibu kita. Dipanggil Pak oleh anak yang kedua, lari. Assalamualaikum, salam dek. Ya nggak ada apa. Saya mau kasih kabar, ibu kita sakit, tolong ya. Apa jawab anak? Menangis Pak anak itu. Mohon maaf Pak, baru kemarin suami saya pergi dan dia pesan jangan tinggalkan rumah ini sebelum saya datang. Kata suami saya begitu. Mohon maaf, dulu belum ada WA. Zaman Nabi kan belum ada WhatsApp. Kalau sekarang tinggal WA aja ya ke suami, Pak saya mau ke rumah ibu, oke nggak masalah. Dulu nggak ada WA Pak. Tolong sampaikan salam saya juga kangen sama ibu. Saya merasakan bahwa ibu pasti dalam keadaan sakit karena 2 hari ini saya dalam keadaan gelisah. Jadi kamu nggak mau datang, nggak bisa datang. Suami saya tidak mengizinkan, belum mengizinkan bukan tidak, karena dari pesannya itu. Yang nggak berhasil balik lagi, kakaknya yang pertama marah-marah. Ini anak durhaka. Ibunya mau meninggal, sakit kritis, suruh menengok nggak mau. Ambil lagi sampai 2 kali tuh jawabannya sama dengan tadi aku ada versinya beda. Sampai akhirnya, ibu sakit kritis, pengen ketemu denganmu. Tidak bisa Kak, suami saya pesan gak boleh keluar dari rumah ini sebelum saya datang. Kata suami saya, kalau saya keluar saya mengkhianati suami saya. Jadi gimana? Tolong sampaikan
si anak laki-laki itu, kakaknya marah, kesel lah. Nyampe situ, singkat cerita, mama ibunya meninggal. Marah ke anak-anak lakinya, anak durhaka, suruh nengok ibunya nggak mau. Begitu sudah marah-marahkan orang kalau meninggal pada zaman Nabi itu pada takziah, ya. No, Rasul pun datang, Nabi Muhammad SAW datang masuk ke ruang itu. Ada apa ini? Kok marah-marah? Cerita bahwa saya punya adik saya nggak mau datang yang apa kata Nabi dengan senyum. Nabi mengatakan, wahai adik-adik, tadi di jalan pada saat saya mau menengok ibu yang wafat ini takziah, ada malaikat Jibril datang kepada saya. Apa katanya? Ibumu sudah ada di surga Allah karena berhasil mendidik anak perempuannya taat pada suaminya. Bu, ibu, surga ibu ada di suami. Bapak, Pak Cepi, surganya ada di ibu aja. Jangan cemburu kalau seorang ibu melihat suaminya terlalu dekat pada ibu kandungnya karena dia sedang berusaha merajut keberkahan dalam hidupnya. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya, para mahasiswa, kepada jamaah, saya bilang, kalau ada seorang suami yang terlalu dekat kepada ibu kandungnya, jangan melarang. Itulah cara dia menghadirkan keberkahan dari langit dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang berkah ketika seorang suaminya begitu dekat kepada ibu kandungnya. Tapi juga jadi nggak boleh melarang kalau ibu Ius juga ingin berbakti pada kedua orang tua, saling membesarkan. Ini teori agama, dan yang terlibat dalam kasus ini adalah Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbakti pada ibu. Contohkan ibu yang sehat seperti Ibu Haja ini. Bahkan ibu yang mungkin berbuat zalim kepada kita sendiri, seorang anak tetap pintu surganya adalah. Bapak Ibu pernah lihat di media sosial ada seorang anak laki-laki karirnya naik, bisnisnya besar, punya seorang ibu, cuman ibunya gila. Pernah dengar? Pernah ya di media sosial itu terjadi kan? Si anak yang kaya ini, walaupun ibunya gila, tak waras, tapi kebaktiannya kepada ibunya luar biasa seperti kepada orang waras. Suatu ketika ibunya sakit, Pak. Ibu yang gila itu sakit, dibawanya ke dokter. Sehingga tidak masuk ke ruang dokter yang mewah gitu ya. Tiba-tiba di ruang dokter itu ada TV yang menyiarkan live tawaf di Mekah di Ka'bah. Ibunya berdiri, Pak. Berdiri, dia mungkin ingatannya mulai ke belakang. Apa kata ibunya? Kata ibu yang gila tadi. Anakku, kamu bohong sama ibu ya. Katanya aku mau diajak komputer ke sana. Katanya kau mau ngajak ibu ke sana. Kondisinya memang seperti itu, jadi anaknya menunda-nunda. Kamu bohong sama ibu, kamu sudah mengkhianati ibu. Sampai ditarik rambutnya, Pak. Subhanallah. Ditarik rambutnya anaknya, namanya ibunya orang gila. Dibuka jilbabnya, lari-lari di meja dokter. Itu apa berkas-berkas punya dokter itu dilempar-lemparin. Dokternya ngomong. Dokternya bilang, Pak, siapa dia, Kak? Mohon maaf dok, siapa dia? Dia ibu saya. Kenapa ibumu? Ibu saya gila. Ibumu gila? Ya, ibu saya gila. Dan dia tidak tahu, dia tidak tahu kalau aku ada anaknya. Tapi Allah tahu bahwa aku adalah anaknya. Ibu saya tidak tahu kalau saya ini betul-betul anaknya, tapi Allah tahu bahwa saya adalah anaknya dia. Maka betapapun berbuat yang tidak baik kepada saya tetap mengabdi yang terbaik kepada ibu saya. Itu dokter bergetar, Bu. Sampai gak kuat mendengar suara itu. Baru kali ini saya melihat seorang laki-laki harus mengabdi kepada seorang ibunya, padahal ibunya sudah dalam keadaan gila, tapi baktinya luar biasa. Dia tahu cara cepat mendapatkan surga adalah ibunya sendiri. Singkat cerita, setelah dicek ya, lalu kemudian kesimpulannya dalam cerita itu, si ibu tadi kena gula, ya, DR-nya tinggi, gulanya tinggi. Dikasih resep, lalu permisi keluar, nah itu untuk ibu. Nyampe di luar,
Dokter yang pasiennya masih banyak di luar menutup pintunya, lalu dia membelakangi pintu, dia tertunduk, dia menangis, dia mengatakan, ya Allah, baru pertama kali saya melihat seorang laki-laki yang begitu cinta dan baktinya kepada ibunya, padahal ibunya sudah gila. Masya Allah. Ada nggak bapak ibu yang ibunya gila? Insya Allah nggak ada. Yang gila saja kita wajib hormati, apalagi yang sehat. Bapak ibu, jadi kesimpulan tentang menghormati orang tua, kuncinya surga laki-laki seperti kita ada di ibu kandung. Kemarin saya bawa ibu usia 83 tahun ke kursi roda, lelah, capek, ambil tawaf, sakit, tapi saya yakin di sini ada surga. Ajarkan pada anak-anak ibu ketika nak berbaktilah sama ibu dan bapak kamu, bukan karena bapak ibu ingin dihormati, tidak, karena keberkahan mereka, bisnis mereka, karir mereka sangat tergantung kepada kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Ajarkan pada mereka. Anak-anak kita harus tahu bahwa keberkahan bisnis mereka ada dalam kebaktian kedua orang tuanya, bukan karena kita ingin dihormati. Saya sering menyampaikan pada anak-anak saya, pada mahasiswa perasaan saya, hormati nak, hormati ibu, hormati bapak, bukan karena ingin dihormati. Hidupmu, karirmu, berkahmu ada di mereka. Di mana sejak almarhum saya bertemu tahun 2005 Pak, 2005 saya masuk 5. Salah satu pelajaran mahal di samping tentang akhlak adalah menghormati guru, dan salah satu guru terbaik kita adalah ibu dan bapak kita. Jadi sebenarnya Pak, guru terbaik kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, pasangan kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, para pelatih kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Mereka lah guru-guru terbaik kita, karena mereka lah yang tahu tentang siapa kita sesungguhnya. Jadi gimana? Berikan pengabdian yang terbaik kepada guru-guru kita. Itu satu poin tentang silaturahim. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang bakti kepada guru dan orang tua. Karena tadi mintanya silaturahim, boleh nggak saya minta izin untuk menyampaikan silaturahim? Boleh ya? Masih ada waktu Pak? Yang kedua, silaturahim itu lebih mahal dari berapa miliar pun. Silakan tanya dengan Bapak. Tiap kali saya kumpulkan para anggota, mereka datang semua berlatih rutin. Saya bilang, Bapak Ibu datang ke sini itu jauh lebih mahal dari berapa miliar pun yang Bapak punya. Kenapa? Karena ketika orang datang diundang, lalu dan niatnya silaturahim, kata Nabi, itu tiket menuju surga, kata Nabi. Nabi jelas mengatakan. Sedangkan surga, mohon saya tanya sama Bapak Ibu, surga itu bisa dibeli dengan uang nggak? Beli surga Firdaus berapa triliun, kebayar nggak? Nggak kebayar, karena tidak punya nilai, unlimited, tidak terbatas. Tapi dengan silaturahim, surga bisa terbayar. Itulah warisan terpenting dari guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai. Jaga silaturahim kita, jaga persaudaraan kita, jaga persahabatan kita. Makanya sampai hari ini mohon maaf Pak Guru Besar dan Pak Dewan, saya masih tetap bermimpi, berharap ada pertemuan kembali dengan saudara-saudara kita di seberang sana. Mereka adalah saudara-saudara kita yang dilahirkan dari anak kandung yang sama Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai. Sayang kalau kemudian tidak bisa jumpa silaturahim. Mudah-mudahan Allah memberi jalan bagi kita semua. Nah, lalu apa sih poin-poin dari silaturahim? Orang itu solehnya ada dua Pak. Ada kesalehan pribadi, ada kesalehan sosial. Kesalahan pribadi itu apa? Bapak ibu sholat, bapak ibu ngaji, bapak ibu baca dzikir, bapak ibu puasa, itu kesalahan pribadi sama Allah. Tapi itu tidak cukup membuat orang masuk surga. Harus apa? Harus ada kesalahan sosial. Apa itu kesalahan sosial? Membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang dalam bahasa agama ada hablum minallah wa hablum. Hubungan dengan Allahnya baik, dengan sesama juga harus baik. Kalau hubungan soleh pribadi, mungkin Bapak yang sudah matang dan dewasa. Saya hanya ingin menjelaskan tadi silaturahim
Apa cirinya? Ada 4. Orang yang bisa soleh secara sosial, indikator yang 4 berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama apa? Ciri orang yang soleh secara sosial adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Mahatma sudah mengajarkan itu Bapak Dewan, Bapak Pembina Almarhum sampai hari ini. Apa maknanya? Ciri orang yang soleh secara sosial selalu punya komitmen untuk bisa berbagi kebahagiaan pada orang lain dalam situasi sulit maupun dalam situasi lapang. Jadi kalau orang disebut soleh secara sosial, ciri yang pertamanya kata Allah, dia mudah berbagi kebahagiaan pada orang lain. Bapak Ibu, bahagia itu bukan kita diberi sama orang. Bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Bahagiakan ibu kita, bahagiakan ayah kita, bahagiakan istri kita, bahagiakan suami kita, bahagiakan anak kita, maka kita akan dibagi bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang soleh secara sosial selalu berbagi. Alhamdulillah, sejak pertama kali saya mengenal Mahatma, tradisi berbagi ini sudah sangat kuat dibangun oleh almarhum Bapak Pembina kita dengan cara berbagi. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ibadah sholat nggak bayar, ibadah zakat mungkin nggak seberapa, yang punya ngaji, tapi kadang-kadang yang berat ibadah materi itu berat. Tapi alhamdulillah guru kita sudah mengajarkan setiap tahun, bahkan dalam reng-rengan hiburan itu ada kalimat untuk menyiapkan diri investasi akhirat kita, berbagi pada orang-orang yang lemah. Semoga Ibu Hajaris dan Pak Haji Bapak terus diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selalu berbagi, termasuk berbagi kepada astut yang dari Ngawi. Sehat Pak? Masya Allah, setahun tidak bertemu tapi rasanya dekat. Inilah kelebihan Mahatma. Saya ketemu setahun sekali tapi jalinan batin tetap ada. Ada orang Ngawi di sana yang juga keluarga kita. Dengan Pak Edi ngobrolnya setahun sekali, tapi komunikasi batinnya udah jalan. Kenapa? Karena kita satu visi di Mahatma itu. Yang pertama, jadi mari Bapak Ibu, semangat atau spirit silaturahim melahirkan orang-orang yang berbagi kebahagiaan pada orang lain. Saya harus ceritakan lagi Pak. Jadi ada jamaah umroh yang kena asma. Kalau jalan beberapa meter sesat dia berhenti. Ustaz, saya nggak kuat. Bapak berhenti saja. Tapi saya ingin sholat berjamaah. Kesehatan Bapak lebih utama daripada sholat di depan. Saya sampaikan, Pak, Bu, kalau nanti ada jamaah satu kamar yang dalam keadaan sakit membutuhkan pertolongan Ibu, jangan mengejar sholat di awal waktu di depan, tetapi menyengsarakan teman kita di sini. Dari mana? Bantulah teman kita, karena Allah akan menghargai upaya kita, akan dinilai sama dengan sholat di depan di masjid. Kadang-kadang kita gitu, karena mengejar sholat ini di awal, tapi saudara kita yang sakit ditinggal, akhirnya bakar-bakar Pak. Haji, komunikasi sosialnya bermasalah. Jadi gimana? Berikan yang terbaik kepada saudara. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Berbagilah pada saat situasi sulit maupun apa. Yang kedua, silaturahim itu orang soleh secara sosial itu apa? Wal kadhiminal ghaidh. Subhanallah. Ini yang diajarkan Bapak Pembina. Semua yang disampaikan Bapak Pembina dan guru-guru kita itu semuanya dasarnya Al-Quran, surat Ali Imran. Apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan emosi. Marahnya Pak Pembina dengan senyumnya sulit membedakan Pak. Betul Pak, betul ya? Marahnya dengan senyum, tapi terasa bahwa beliau sedang marah. Ini luar biasa. Dan itu Nabi itu. Pekerjaan Nabi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW. Mari kita bangun. Bolehkah kita marah? Boleh. Asal marah dengan cara yang tepat, sasarannya tepat, waktunya juga tepat. Tapi kalau marah yang tidak terkendali, itu bukan saleh secara sosial. Dulu sebelum jadi anggota Mahatma, saya orang yang agak terkendali. Nggak tahu kalau dari Ngawi marahnya dulu sebelum Mahatma gimana Pak? Kayaknya pengajar dari Ngawi dulunya suka marah.
sekarang luar biasa senyumnya Pak. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah mengajarkan. Marah. Ketika orang sudah marah, suami istri marah, itu yang pertama menurunkan imunitas. Yang kedua Pak, menghilangkan rencana-rencana baik yang sudah kita susun. Ketika muncul kemarahan, hilang semuanya, bias semuanya. Jadi tidak nikmat lagi. Jadi kata Nabi, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. 3 kali Nabi bilang jangan marah. Dan itu Bapak Pembina kita almarhum mengajarkan pada kita semua, jangan marah. Pak Pandi pernah saya saksikan, mungkin karena anggotanya agak susah, gerakannya bagus. Dulu masih anggota, masih pelatih belum senior, marah sama anggotanya. Saya panggil, jangan marah, senyum aja. Saya senang sekali Pak. Kalau menegur anggota yang di latihannya salah, wah Pak luar biasa ini jurusnya, padahal jurusnya gak karuan Pak. Benar. Nah itu ternyata efektif Pak. Tapi kalau Bapak diperbaiki sedikit lagi, dan justru akan jauh lebih baik. Sebenarnya ngebuk tapi gak terasa. Jurusnya gak karuan, masih muda, tapi kita bilang luar biasa Bapak. Itu guru kita ngajarin itu, Masya Allah. Dan dia merasa, oh iya Pak, saya guru, gimana Pak? Ikuti saya. Itu Pak Pani. Makanya Pak Pani dulu pemarah, sekarang alhamdulillah sudah senyum. Terima kasih Pak Pani. Tepuk tangan kepada Bapak. Ini setiap rutin latihan di luar kota, 4 bus, 3 bus luar biasa. Ya, saya terus modifikasi. Kenapa? Pokoknya niatnya silaturahim. Ya, berapapun energi, berapapun uang yang kita keluarkan, Allah yang nanti akan membayar lebih mahal daripada itu. Yang penting kita silaturahim. Kita terapkan persaudaraan di antara kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, jangan marah. Ibu-ibu suka marah gak sama suami? Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau badannya habis marah enggak? Ibu-ibu marah enggak marah? Insya Allah kalau di masjid enggak marah. Atau kalau di rumah. Jangan ya, mari kita melatih. Namanya emotional vision, kecerdasan emosi. Hebat. Nabi Muhammad Pak mau ke masjid, diludahi mukanya Pak. Siapa yang tidak terhina kalau ludahi mukanya? Bukan muka diludahi, terhina Pak. Sakit lagi. Nabi melawan? Tidak. Nabi hanya menyerbai wajahnya dengan sorbannya terus ke masjid. Hari kedua Nabi Muhammad berangkat ke masjid, diludahi mukanya Pak. Nabi membalas? Tidak. Nabi sedang belajar menahan kecerdasan emosinya. Hari ketiga sama juga. Hari keempat tiba-tiba orang yang biasa meludahi si preman tadi gak ada. Nabi bertanya kepada orang yang kumpul di situ, kemana yang biasa meludahi saya? Oh lagi sakit ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Rumahnya sama. Singkat cerita, ini tentang kecerdasan emosi. Nabi ulang apa yang diambil oleh Nabi. Nabi mengambil beberapa buah anggur, kurma, dan roti. Untuk apa? Untuk melempar orang yang meludahi? Tidak. Nabi datang menengok orang itu, dicari alamatnya Pak. Singkat cerita ketemu, dan ternyata si orang itu sedang dalam badan tertidur, ya, tidak bisa berdaya, demam sejak kemarin. Oh ada lagi sakit. Atas hari ini saya nggak ketemu dengan Anda. Gak bisa bicara sedikit pun. Yang terpikir dari orang preman tadi, Muhammad datang ingin membalas dendam karena dia setiap hari meludahinya. Tapi apa? Nabi Muhammad datang membawa cinta, membawa sejuta cinta dengan mengatakan apa? Apa katanya? Kata Nabi, ya sudah, kalau memang kamu dalam keadaan sakit, saya doakan. Ini ada buah anggur, ada kurma, makan. Saya doakan mudah-mudahan Tuhan sembuh. Kalau doanya Nabi kan langsung. Gak bicara sepatah kata pun terkesima dengan Nabi Muhammad. Yang terpikir apa? Semua preman-preman yang ada di sekitar itu, tidak ada satupun yang menengok saya. Justru orang yang menengok saya adalah orang yang setiap hari saya ludahi bukannya. Padahal mohon maaf, Nabi Muhammad itu sudah getar 3 lebih dari itu. Benar Pak? Ya bahasa itu. Nabi Muhammad itu panglima perang Pak, 19 kali memimpin perang besar. Prestasi peperangannya lebih hebat dari Napoleon Bonaparte di Prancis. Hebat. Artinya kalau melawan satu preman habis. Nabi Muhammad itu isinya gagah Pak.
57 tahun masih mengendarai kuda dengan membawa tombak dengan kecepatan tinggi. Cerdas, fisiknya bagus, akhlaknya lembut, rendah hati. Tapi Nabi dengan diludahi tak melawan. Bukan tak berani, bukan. Nabi mengajarkan pada kita tentang pentingnya mengendalikan emosi. Bapak kalau diludahi sama orang mau dibalas pakai apa, Pak? Terus sekitar 3 lah. Kalau saya memahami, rupanya Bapak Bina itu mengajarkan jurus-jurus naik tingkat itu sebenarnya kata kuncinya adalah pengendalian diri, Pak. Iya betul. Semakin terkendali diri, semakin menang dia menghadapi pertempuran. Semakin susah mengendalikan diri, semakin kalah. Makanya dalam sejarah peperangan terbaik adalah peperangan yang mampu mengalahkan musuh tanpa berperang. Dan itu Nabi Muhammad, Pak. Ketika menaklukkan kota Mekah, ribuan orang-orang Mekah menyatakan masuk Islam padahal belum terjadi peperangan. Kalau perang dengan fisik lalu kalah menang biasa, tapi orang yang mampu mengalahkan musuh sebelum peperangan itulah orang yang hebat. Nabi Muhammad. Setelah selesai, Bapak Ibu, ya sudah. Kalau memang nggak bisa bicara, saya doakan semoga lekas. Ulang, Pak. Si Nabi Muhammad ulang apa yang terjadi. Jarak 10 meter dari pintu orang itu, tiba-tiba laki-laki yang tadinya tertidur nggak bisa jalan berdiri, Pak, lari mengejar Nabi lalu mengatakan apa? Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia memeluk kakinya Nabi Muhammad dengan menangis. Lalu kemudian Nabi pun mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya waktunya sudah habis itu. 5 menit lagi lah ya, siap. Nggak sampai 5 menit. Tapi maknanya Bapak Ibu, orang Mahatma harus cerdas mengendalikan emosi. Pak Asbud, Pak Gubernur Dewi, saya termasuk emosional dulu. Sama Pak ya? Atau perasaan enggak ya? Marah. Tapi sekarang rasanya enggak ada manfaatnya marah itu, enggak ada manfaatnya. Apalagi kalau di rumah. Saya mendidik istri saya, udah jangan marah, enggak akan efektif. Kita ingin bahagia dalam hidup. Karena kalau ada marah itu, masa usia kita menikah lama masih ada perdebatan, tahu sangat penting. Jadi kita apa? Saling menyayangi dan saling memahami. Sampaikan kepada istrinya, Pak, jangan marah sama saya ingin bahagia gitu. Begitu juga dia kalau sama suami, jangan marah sama saya ingin bahagia. Mari kita menciptakan bahagia di rumah. Kalau ingin bahagia, belajar latihan memahami ya, belum ada ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lanjut saja 4 menit ya. Karena tadi kan saya 5 menit, sekarang 4 menit berkurang 1 menit. Yang pertama tadi apa, Pak? Kesalahan sosial, berbagi pada orang lain dalam situasi sulit maupun lapang. Yang kedua, Pak, kendalikan emosi. Ya, dan yang ketiga, Pak, wal afina 'anil nas. Maafkanlah orang-orang yang menzalimi kita. Saya kemarin sampaikan di sebuah forum, saya bilang, Bapak jangan gengsi minta maaf pada orang lain. Habis Nabi aja seorang manusia paling mulia, nggak gengsi untuk memaafkan orang. Ya, jadi gimana? Spirit dari silaturahim adalah saling memaafkan. Bapak Ibu, pernah nggak dalam hidup Bapak Ibu ada orang yang menyakiti dan menzalimi kita? Ada nggak? Bagaimana cara mengobatinya? Maafkanlah mereka yang menzalimi kita. Karena pada saat kita memaafkan menzalimi orang yang menzalimi kita, ada 2 poin yang kita dapatkan. Pertama, Pak, kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan surga. Dan baca surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Allah mengatakan orang yang mampu memaafkan orang yang pernah menyakiti dan membuat luka dalam hatinya, dia akan mendapatkan tiket menuju surga. Yang kedua, apa? Pada saat Bapak Ibu dizalimi, difitnah, dijelek-jelekan sama orang, lalu kita balas dengan memaafkan, apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata agama kita, berarti dia dalam waktu yang sama sedang membasuh luka-luka di dalam hati kita. Kalau Bapak difitnah lalu memfitnah lagi, makin parah. Kalau bapak-bapak dijelekan lalu dibalas dengan menjelekan lagi, semakin parah. Jadi gimana? Maafkan saja. Bapak bina itu yang mengajarkan pada kita semua ajaran dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, orang yang saleh secara sosial, hanya wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang selalu ingin berbuat yang terbaik. Sejak masuk di mana, saya selalu mengingatkan pada pelatih, jangan pernah berpikir sedetik pun untuk berbuat yang tidak baik, hanya ingin berbuat baik, maka berkah dalam perjalanan latihan kita ini. Mari Bapak Ibu, itulah kesalahan sosial. Sekali lagi terima kasih.
kasih Pak Guru Besar dan Bapak Guru yang memberi kesempatan pada saya. Saya tahu Pak Gus Devi ini sibuknya luar biasa. Baik apalagi saya juga punya kesibukan, tapi kok ternyata silaturahim kita tetap jalan Pak ya. Saling mendoakan. Bapak Ibu saya mohon doanya, mudah-mudahan saya juga diberkahi oleh Allah. Dan Bapak Ibu juga tentu diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih. Ngomong saya terlalu semangat karena saya kangen coba bapak-bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kalau yang mau silaturahim ke Cirebon saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.